Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sarifah mau mengecek kehadiran dulu. Yang pertama, Ahmad Iqbal Rosidi. Aditya Bagus. Kita sudah mengecek kehadiran. Sekarang keluarkan bukunya masing-masing, kemudian disiapkan alat tulisnya. Sudah dikeluarkan bukunya? Alat tulisnya sudah? Kita sudah belajar mengenai sistem ekskresi, kemudian organ-organ sistem ekskresi, lalu fungsi dari organ-organ sistem ekskresi. Ada yang masih ingat nggak? Apa saja organ-organ ekskresi? Siapa? Satu orang satu organ ya. Coba siapa? Faridatus dulu. Dan organ ekspresi yang pertama ada ginjal. Kemudian yang kedua siapa? Ketiga? Hati. Betul. Kemudian Kulit, apa lo? Kulit. paru-paru, Oke, betul. Jadi organ ekskresi itu ada 4. Yang pertama ada ginjal. Yang kedua hati, hati. Yang ketiga kulit, Lalu yang keempat paru-paru. paru-paru. Iya, betul. Coba perhatikan gambar yang sudah Bu Sarifah bagikan tadi. Coba perhatikan ya. Di sini ada gambar 1 dan juga gambar 2. Nah, menurut kalian dari 2 gambar ini manakah gambar hati yang sehat, lalu manakah gambar hati yang mengalami gangguan? Siapa yang mau membantu Bu Sarifah menjelaskan kira-kira dari 2 gambar ini mana yang termasuk gambar hati yang sehat, lalu mana yang termasuk gambar hati yang mengalami gangguan? Siapa yang mau membantu? Oke, silahkan Izar maju ke depan. Oke, karena di sini berdasarkan asesmen diagnostik kemarin, Bu Sarifah itu mengetahui bahwa mayoritas siswa kelas 8G itu biasanya menggunakan bahasa Madura. Nah, di sini Nizar akan menjelaskan hasil pengamatannya dari gambar ini. Coba Nizar bantu jelaskan menggunakan bahasa Madura. Ini apa gambar setore contoh ada yang bagus, gambar kedua ada contoh yang bagus. Tadi kan Nizar sudah menjelaskan ya, gambar 1 itu merupakan contoh gambar hati yang sehat. Lalu gambar 2 merupakan contoh hati yang mengalami gangguan. Nah, untuk memahami lebih lanjut terkait gangguan pada hati yang telah dipaparkan tadi, maka kita akan mempelajarinya pada hari ini. Selain itu, hari ini kita juga akan mempelajari gangguan pada sistem ekspresi lainnya. Ada gangguan pada paru-paru, kemudian gangguan pada ginjal, dan juga gangguan pada kulit. Adapun manfaat dari mempelajari materi tersebut yaitu yang pertama, nantinya kalian akan mendapatkan pemahaman terkait gangguan pada sistem ekspresi. Tadi kan Bu Sarifah sudah menyampaikan manfaat mempelajari materi gangguan pada sistem ekspresi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui gangguan sistem ekspresi pada manusia. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis upaya menanggulangi gangguan sistem ekspresi pada manusia. Coba silahkan buku paketnya dikeluarkan, dibuka materi gangguan pada sistem ekspresi, lalu silahkan dibaca. Saya beri waktu
tersebut. Coba perhatikan dulu. Nah, kemarin kan Bu Sarifah sudah melakukan asesmen diagnostik. Jadi hari ini Bu Sarifah akan membentuk kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik kemarin. Coba dengarkan dulu. Kelompok pertama ada Josa, Aura, Nadia, Zaluna, dan juga Alifa. Lalu kelompok dua ada Natasha, Adi, Alvaro. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Tidak. Oke. Sekarang Bu Sarifah mau membagikan LKPD. Silahkan dibaca yang bagian orientasi. Halaman 3, silahkan dibaca bagian orientasi. Adakah yang mau membantu membacakan bagian orientasi? Siapa? Yang lain dengarkan. Orientasi. Aji merupakan seorang pemuda yang memiliki kebiasaan merokok setiap hari. Aji menghabiskan 2 bungkus rokok. Suatu hari Aji mengalami batuk berdarah. Dadanya terasa sakit dan sulit bernapas. Aji pun melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Tadi kan Adi sudah membacakan bacaan yang ada di LKPD. Nah, dari bacaan tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Coba, apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau menjelaskan? Siapa? Tiga. Kita dapat mengetahui bahwa Aji memiliki masalah pada bagian organ ekskresinya. Dia juga merasa sakit pada bagian dada, batuk berdarah, dan sulit bernafas. Kira-kira seperti itu. Oke, tiga. Yang ada dalam bacaan tadi, Aji mengalami gangguan pada sistem ekskresinya. Nah, Aji itu merasakan sesak pada dadanya disebabkan karena sering merokok. Sehari menghabiskan 2 bungkus rokok.
siapa yang dialami haji. Nomor 2, apa nama dari gangguan yang dimiliki haji. Dan nomor 3, apa saja upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit di atas atau penyakit yang dialami haji. Untuk hipotesis, haji memiliki penyakit atau gangguan ekspresi pada bagian paru-paru. Nomor 2, nama dari penyakit haji yaitu penyakit TBC atau tuberkulosis atau infeksi bakteri. Nomor 3, yaitu upaya dari atau menanggulangi dari penyakit TBC itu. Caranya adalah berhenti atau mengurangi penggunaan rokok, menerapkan pola hidup sehat, dan melaksanakan vaksin BCG untuk melindungi penyakit dari penyakit TBC atau tuberkulosis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gangguan atau penyakit serta upaya pencegahannya. Yang pertama, asma. Ciri-cirinya yaitu penderita mengalami sesak napas, dada terasa berat dan batuk, terutama pada malam atau dini hari. Terjadi peradangan kronik yang membuat penyempitan saluran nafas. Upaya pencegahan: melakukan pola hidup sehat, tidak minum minuman beralkohol, melakukan vaksinasi hepatitis A dan B, melakukan fototerapi. Yang kedua, penyakit sirosis. Ciri-cirinya yaitu perlukaan permanen pada kaki, gejala sakit terkait hepatitis, penurunan atau kenaikan berat badan secara tiba-tiba, pembengkakan pada pergelangan kaki dan perut. Upaya pencegahan: tidak merokok atau menghindari paparan asap rokok dan polusi udara, tidak memelihara hewan seperti kucing dan anjing, menjaga kebersihan rumah, berolahraga secara teratur. Iya, dari nomor 2 kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 2. Nah, tadi kan kalian sudah diskusi terkait bacaan, terkait permasalahan yang sudah saya sajikan di LKPD. Berdasarkan permasalahan tadi, kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Ada yang bisa membantu menyimpulkan? Kesimpulan dari pernyataan tadi, berdasarkan dari pengamatan tadi, penyakit tuberkulosis disebabkan oleh kegiatan merokok, dan pengamatan tadi juga mempelajari cara mencegah terjadinya tuberkulosis dengan menerapkan gaya hidup sehat dan menjaga pola makan. Oke, itu tadi kesimpulan dari Josan. Nah, benar ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah bacaan pada LKPD itu Aji mengalami penyakit tuberkulosis. Lalu gangguannya terjadi pada organ paru-paru. Sedangkan upaya untuk mencegah adanya penyakit tuberkulosis, yang pertama, tidak merokok, yang kedua, menjaga pola hidup sehat, lalu yang ketiga, melakukan vaksinasi BCG, lalu yang terakhir, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugasnya adalah silahkan kalian mencari makanan khas Jember yang bisa menjaga kesehatan organ ekskresi kita. Misalnya makanan khas Jember itu contohnya edamame. Nah, edamame ini memiliki protein nabati. Nah, protein nabati ini bisa